Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Ramadan Atalah, siswa Teknik Pertanian dengan NPM 2014071020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kelistrikan pada kendaraan motor. Pertama, pengertian sistem kelistrikan motor. Seperti halnya dengan mobil, motor juga memiliki sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan menjadi salah satu bagian yang sangat penting pada sepeda motor. Sistem kelistrikan pada sepeda motor merupakan sistem yang mengendalikan sumber daya listrik dari baterai atau yang biasa disebut dengan aki untuk menggerakkan berbagai komponen pada sepeda motor. Komponen ini seperti lampu, pengapian, dan sistem pengisian. Sistem ini sangat penting dan saling berfungsi satu sama lain untuk mengoperasikan sepeda motor dengan maksimal. Dua, komponen sistem listrikan motor. Komponen pertama yaitu kiprok. Kiprok atau biasa disebut rectifier regulator berfungsi sebagai menstabilkan tegangan listrik serta mengubah arus listrik. Kondisi kiprok sangat mempengaruhi masa pakai aki sebagai sumber daya listrik. Arus listrik yang melalui kiprok akan distabilkan dan diubah menjadi arus satu arah dari arus AC menjadi DC sebelum dialirkan ke aki. Selain itu, kiprok juga sebagai penstabil tegangan listrik yang mengalir ke aki karena jika arus terlalu besar akan mengakibatkan overcharge. Sementara jika arus yang mengalir ke aki terlalu kecil akan menyebabkan aki tekor. Jadi tegangan dan arus yang mengalir ke aki harus dalam kondisi seimbang jumlahnya. Saat terjadi masalah pada sistem kelistrikan sepeda motor, komponen inilah yang biasanya harus diperiksa. Komponen yang kedua adalah spool atau generator. Spool adalah komponen sistem kelistrikan sepeda motor sebagai penghasil energi listrik untuk seluruh kebutuhan listrikan motor, termasuk mengisi daya aki. Spool menghasilkan arus listrik AC, alternating current atau bolak-balik. Energi listrik yang dihasilkan oleh spool kemudian digunakan untuk perangkat motor seperti busi, CDI, busi, bola, lampu, dan lainnya. Tegangan arus AC dari spool diubah terlebih dahulu menjadi DC atau searah menggunakan kiprok. 3. Kabel bodi. Kabel badan atau biasa bodi jadi salah satu komponen vital pada sebuah rangkaian sepeda motor. Kabel bodi berfungsi untuk menyalurkan listrik dari spool ke aki dan menyebarkan ke beberapa komponen seperti lampu, elektrik starter, klakson, dan kunci kontak. Seiring masa pakai sepeda motor bisa menyebabkan penurunan kinerjanya, mengaliri arus listrik. Salah satu cara mempertahankan kinerja kabel bodi adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan. Yang keempat, sekring. Komponen kelistrikan sepeda motor yang satu ini berfungsi sebagai perangkat keamanan listrik. Dengan sekring, kerusakan komponen kelistrikan akibat hubungan arus pendek bisa dicegah. Sekring bisa memutus arus listrik secara otomatis saat terjadi aliran arus listrik yang tak stabil atau akibat korslet, sehingga kerusakan tidak menyebar ke komponen lainnya. Komponen yang kelima, baterai. Baterai atau aki berfungsi untuk menyimpan listrik. Energi listrik cadangan ini bisa digunakan untuk menghidupkan sepeda motor ketika di starter. Selain itu,
Baterai juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan perangkat motor lainnya seperti ECU, CDI, dan lampu. Jika baterai habis, akan mempengaruhi kinerja komponen kelistrikan. Hal terburuk adalah sepeda motor tidak bisa dinyalakan. Semua komponen kelistrikan sepeda motor tadi memiliki fungsi vital. Seiring masa pakai, komponen-komponen tersebut bisa rusak. Namun, masa pakainya bisa lebih lama jika perawatan dan pemeriksaan dilakukan secara rutin. 3 jenis sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sistem pertama yaitu sistem pembangkit listrik. Sistem pembangkit listrik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada motor. Sistem pembangkit listrik yang digunakan di motor terdiri dari 2 macam, yaitu pembangkit listrik dengan arus bolak-balik dan pembangkit listrik searah. Jenis yang kedua yaitu sistem pengisian. Sistem pengisian motor berikut adalah sistem pengisian. Sistem kelistrikan motor berikut adalah sistem pengisian. Dalam sistem pengisian memerlukan baterai yang berisi arus listrik. Arus dialirkan dari pembangkit generator motor. Arus listrik yang dialirkan ke baterai berupa arus searah atau disebut DC. Jika arus pembangkit listriknya bolak-balik disebut dengan AC. Sistem pengisian harus dilakukan secara teliti menurut arus listriknya. Jenis sistem kelistrikan motor yang ketiga yaitu sistem pengukuran. Sistem pengukuran bergerak secara otomatis dengan sistem elektrik. Contoh sistem pengukuran pada sepeda motor yaitu mengukur tekanan isi bensin dalam tangki, mengukur tekanan oli, dan lainnya. Biasanya sistem pengukuran dilengkapi panel instrumen yang dipasang dekat lampu kepal, tepatnya pada tangki sepeda motor. Ada beberapa sepeda motor yang menerapkan sistem pengukuran berbeda, dan untuk lebih jelasnya kita harus melihatnya secara langsung. Yang keempat, sistem pengapian. Sistem kelistrikan motor pengapian selalu mensuplai percikan api yang dibutuhkan di ruang pembakaran. Percikan api yang dihasilkan sistem pengapian sangat wajar dan tidak menimbulkan kebakaran. Percikan api timbul karena ada perbedaan pada tegangan yang berada pada 2 elektroda busi. Akhirnya terjadi lonjakan api kecil ketika celah platina busi terbuka. Lonjakan api tersebut yang menyebabkan terjadinya pembakaran bensin sepeda motor. Sistem kelistrikan sepeda motor yang kelima yaitu sistem penerangan. Sistem penerangan berfungsi pada waktu malam hari. Sistem ini juga sangat membantu menerangi saat mengendarai sepeda motor ketika hujan lebat dan berkabut. Cahaya lampu dapat memecah kabut sehingga tetap terlihat oleh pengendara lainnya. Sistem penerangan terdiri dari lampu depan, lampu belakang, dan lampu kepala. Jenis sistem kelistrikan motor yang keenam yaitu sistem tanda. Sistem tanda merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan tanda berupa bel motor, klakson, lampu rem, dan lampu tanda akan belok. Sistem tanda sangat diperlukan untuk keselamatan pengendara, jadi sistem ini harus diperhatikan secara betul. Jika ada salah satu sistem tanda rusak, maka harus segera diperbaiki. Jenis sistem kelistrikan motor yang ketujuh yaitu sistem starter. Sistem starter digunakan pada sepeda motor untuk menghidupkan mesin. Sistem starter memakai elektrik yang bisa mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Kemudian tenaga tersebut digunakan untuk memutar poros pada engkol. Sebenarnya, motor tetap bisa dihidupkan meski sistem starter mengalami kerusakan. Namun, hal tersebut hanya berlaku bagi sepeda motor yang dilengkapi starter mekanik atau kick starter. Yang keempat, menjaga sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang pertama, cara menjaga sistem kelistrikannya, periksa baterai, pastikan selalu memeriksa baterai.
dalam kondisi yang baik dengan cara melakukan pemeriksaan secara teratur. Selain itu, pastikan terminal baterai bersih dari karat dan kotoran. Bersihkan dengan sikat kawat atau sandpaper apabila diperlukan. Yang kedua, menjaga sistem kelistrikan pada motor, periksa kabel pada sistem kelistrikan bahwa kabel tidak rusak atau aus. Kabel yang rusak atau aus dapat mempengaruhi kinerja sistem kelistrikan dan mengakibatkan kerusakan pada komponen lainnya. Ketiga, sistem listrik. Menjaga sistem kelistrikan motor, periksa lampu. Pastikan bahwa lampu pada sepeda motor berfungsi dengan baik dan tidak ada yang mati. Lampu yang mati akan mempengaruhi visibilitas dan keselamatan ketika berkendara. Yang keempat, yaitu periksa kondisi generator. Tidak hanya itu, memeriksa kondisi generator atau spool juga merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sistem kelistrikan sepeda motor, seperti kebakaran karena suhu mesin yang terlalu tinggi. Yang kelima, membersihkan soket kiprok. Melakukan pembersihan secara berkala pada soket kiprok atau regulator merupakan hal yang sangat penting, mengingat fungsinya yang cukup vital pada sistem kelistrikan sepeda motor. Yang keenam, melakukan perawatan secara berkala. Lakukanlah perawatan secara berkala pada sistem kelistrikan pada sepeda motor Anda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem kelistrikan selalu berfungsi dengan baik. Selain itu, lakukanlah pemeriksaan oleh mekanik yang berpengalaman untuk memastikan sistem kelistrikan pada sepeda motor. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem kelistrikan pada sepeda motor. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.